الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah innal hamdalillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ibu ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh dan kajian subuh di Masjid Nurul Iman. Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sama-sama Allah muliakan, insya Allah Allah ridho kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Juga kepada yang sama-sama kita hormati para asatiz dan asatizah, para pinesepuh, para alimul ulama, juga para pengurus-pengurus DKM, pengurus lingkungan, para pejabat-pejabat di lingkungan Nurul Iman, baik itu Eselon 1, 2 maupun 3. Amin. Juga yang saya muliakan tentunya di sini para pengasuh kajian kita, semoga Allah berkahi kita punya pengajian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa jumpa lagi ya Bu. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Berarti kita masih punya nikmat dari Allah Bapak Ibu, nikmat yang paling langka, paling mahal, dan saya kira nikmat ini Bapak Ibu nggak bisa kita akal-akalin ya Bu. Nikmat itu macam-macam Bu Bapak, ada yang bisa kita ikhtiarkan, ada yang kagak bisa kita usahakan. Meleg-meleg, nah loh bulat-bulat itu Allah punya urusan, nggak ada celah kita punya usaha. Contoh Bapak Ibu, kalau sehat itu kira-kira dari sononya apa kita usaha? Sehat. Nah, Ibu sehat Bu? Sehat ya? Ini dari sononya begitu, apa emang kita usaha? Usaha ya Pak. Jadi masih ada celah kita punya usaha. Contoh, Ustadz bagaimana kalau pengen sehat? Katanya mah pola makan yang bagus ya Bu ya, halalan thayyiban mubarakan fihi. Satu itu Bu ya. Yang kedua tidur yang cukup, udah umur. Yang ketiga, hati sama orang jangan dengki. Dengki itu Bapak Ibu bikin kita rusak punya kesehatan ya. Yang keempat Bapak Ibu, pikiran yang kebangetan mumet, dibawa seneng aja ya. Bapak Ibu kalau pengen punya pikiran seneng gampang caranya, duit banyakin ya. Jadi kalau pikiran kita enteng ya Bu Bapak, kita sama orang nggak dengki ya, kemudian kita istirahat cukup, makan bagus, insya Allah sehat. Jadi masih ada lah di sana itu Bapak Ibu celah kita punya usaha. Tapi kalau bicara umur Bapak Ibu, ini murni Allah punya urusan, nggak ada celah kita punya usaha. Jadi kalau ada orang nanya, "Pok sehat banget loh," alhamdulillah. Panjang umur, alhamdulillah. Dah begitu aja, nggak usah pakai ngebul kalau ngomong. Lu mau ke gua, lu mau nggak kayak gua panjang umur? Mau Pok, senam kalau pagi-pagi. Wah, banyak Bapak Ibu orang pada senam udah pada kagak ada orangnya ya. Jadi kenapa kita masih hidup? Semata-mata belum sampai waktunya kepada kita. Dah begitu aja. Sehat, gagah, seger, kagak jaminan kita panjang umur. Almarhumah no, Ibu Marisa Haq ya kan, itu kalau secara fisik itu ya Allah ya Rabbi seger Pak, sehat walafiat. Emang udah habis ketentuannya di situ, ya belum meninggal dunia, paham ya? Jadi umur ini urusannya Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Enggak ada jamu manjangin umur, enggak ada.
vitamin nih po, lu makan dah po biar panjang umur. Kagak ada. Termasuk amalan ya. Ada nggak Pak amalan memanjangkan umur? Nggak ada Pak. Lah itu bagaimana? Kata para guru katanya kalau pengen panjang umur banyak silaturahim gitu ya. Oh Bapak, hadis ini sahih, cuma kitanya kadang-kadang salah paham. Bapak Ibu, makna panjang umur di sini ya bukan panjang umurnya nambah lagi, bukan begitu Pak. Orang kalau banyak silaturahim Pak, banyak kebaikan, itu panjang umurnya begini, biar kata orangnya udah meninggal dunia, perasaannya kayak masih hidup. Ya Bu ya, namanya orang sebut-sebut, ada acara orang kirimin doa, bahkan nama dia nih almarhum, jadi nama jalan itu makna panjang umur. Ya Bu ya, kan Nabi kita Muhammad kan orang yang paling rajin silaturahim Bu ya. Berapa sih umur beliau Pak ketika wafat? Cuma 63. Ya Pak, kalau itu bisa manjangin umur dalam artian nambah lagi, mungkin beliau orang paling panjang umurnya. Ya Pak, Bu paham ya? Jadi umur ini Allah punya pemberian, suka-suka Allah, ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan, rahasia Allah. Yang penting kita bersyukur nikmatnya hari ini kita pakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini subuhnya jam 4:17 ya. Jadi nanti ceramahnya insya Allah nggak sampai jam 6 ya. Ya kan, nanti kalau sampai jam 6 Pak kebangatan siang, setengah 6 aja ya. Lagi pula kan takutnya nasi uduknya nanti keburu dingin lagi. Kalau ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini kan sebagai orang beriman Bu, Bapak harus banyak berdoa sama Allah, betul nggak? Ya, bahkan Allah itu marah kepada kita yang nggak pernah berdoa. Malam yas'alillah yaghdab alaihi, kata Rasul begitu. Siapa yang nggak pernah minta sama Allah, Allah marah sama dia. Inilah Pak Ibu bedanya Allah dengan manusia. Manusia Bapak Ibu biar kata baik banget itu orang, kita mintain tolong saban hari, kira-kira jengkel nggak? Ya kesel lah. Baik banget tuh orang Bu, saban hari mintain tolong sama dia, minjem duit, minta duit. Sekali dia kasih, 2 kali masih dikasih, 3 kali masih dikasih, tapi udah mulai sebel tuh Pak. Tapi kalau Allah itu kita nggak minta, dia malah marah. Kenapa? Karena Allah itu kayanya tidak terbatas. Kalau manusia bandanya ada batasnya. Makanya apa kata Rasulullah, yang nggak pernah minta kepada Allah, Allah marah sama dia, yaghdab alaihi. Nah Bapak Ibu, kalau boleh saya tahu ya, Bapak Ibu kalau minta kepada Allah itu biasanya yang diminta apaan sih? Sehat, apalagi? Banyak duit, nah, apalagi? Umur. Manusia banget ya. Pengen sehat, banyak duit, panjang umur. Gini Bapak Ibu, kalau usia kita Bapak Ibu udah separuh jalan ya, maka sebetulnya ada 3 permintaan yang harus kita minta sama Allah. Kalau sampai dikabulkan 3-tiganya, insya Allah kita jadi orang paling bahagia separuh umur. Kira-kira Bapak Ibu orang itu dibilang separuh umur, berapa umurnya kira-kira? 50 ya? Banyak amat itu. Nih Bapak Ibu saya bocorin nih. Apa kata Rasulullah? A'maru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku kata Rasul itu rata-rata biasanya umumnya kebanyakan baina antara sittina 60-an wasaba'ina dan 70-an. Dibilang 60 mingkem semua romannya. Wah 60 nih gitu ya. 60 70. Contoh Pak, contoh nih ya, kita 70 dah. 70 itu Bapak Ibu kalau dibagi 2 berapa sih? 35 kan? Iya, berarti 35 itu separuh jalan. Tadi gocap katanya. Jadi kalau 70 dibagi 2 kan 35 ya. Berarti yang usia 35, 40 apalagi, 50 apalagi, itu udah separuh jalan. Ya. Boleh nggak Pak kita minta sehat? Boleh. Boleh nggak minta kaya? Nggak apa-apa.
Tapi ada 3 Bapak Ibu yang harus kita lebih minta. Apa tuh? Minta Bu Pak sama Allah, minta sama Allah biar kita sebelum meninggal nanti semoga sempat, keburu, bisa atau sudah taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ibu kira-kira Bapak juga sama punya dosa enggak? Banyak? Sama. Bapak Ibu, kalau kita punya dosa, kira-kira Ibu Bapak pernah belum bertobat kepada Allah? Pernah. Pernah. Tapi mungkin kita belum semuanya sempat atau pernah taubatan nasuha. Tibang nyesal doang sering. Ya. Sekedar istighfar doang sering ya. Tapi sampai nasuha ini berat, Pak. Kok berat? Karena nggak semua orang bisa. Bapak Ibu, orang yang taubatan nasuha, apa kata Rasulullah? At-taibu minaz-zanbi kaman lazan balahu. Orang yang taubatan nasuha kata Nabi, posisinya nih kayak orang kagak punya dosa, bersih. Taubatan nasuha, Pak. Taubat yang ngapokin, bukan taubat apa Bu namanya Bu? Orang saya bilang taubat sambal ya. Atau juga taubatnya emak-emak muda yang habis beranak. Saya ada temen kesian banget, baru nikah, udah punya anak 1 Pak, udah 6 bulan anaknya usianya tuh, emang baru lahiran ya, belum lama gitu kan. Datang dia ke rumah saya Pak, teman nih, ustadz juga dia alhamdulillah. Bang, ada nggak bang doa buat bikin hati bini kita melunak? Lah emang apa bini lu? Saya kata gitu kan. Gawat bang katanya, bini saya katanya bilang gini sama saya, Abi pokoknya Umi besok-besok nggak mau hamil lagi ya. Emang apa? Sakit Bi. Jadi itu waktu hamil Bu sakit melulu. Udah gitu apa namanya begitu lahiran susah Pak. Pokoknya capek dah, sakit. Pokoknya dia kayak orang kapok gitu ya. Pokoknya Abi, Umi nggak mau lahiran lagi, cukup anak kita atu aja. Saya kata gini, emang udah berapa bulan anak lo? 6 bulan, antepin be dulu. Biarin aja. Baru 6 bulan masih nyer-nyeran dia punya perut. Tungguin baik tahun depan insya Allah minta lagi. Ya nggak mak? Nah, begitu. Lah banyak banget emak-emak orang wadon, ampun dah beranak capek, sakit, pegel katanya. Lah besok udah nambah lagi baik. Awalnya 1 doang, satu. Lama orang ketemu udah 4 anaknya. Tobatnya emak-emak melahirkan. Jadi nggak ada kapoknya. Jadi nyeselnya itu di ujung doang. Udah begitu dikerjain lagi. Itu namanya belum nasuha. Kalau nasuha mak kapok, ya kan? Nggak mau ngerjain lagi, ya kan gitu ya. Terus nggak mau ngomongin lagi. Pokoknya benar-benar jerak. Nah, yang begitu kata Rasulullah, orang-orang yang kondisinya kayak orang nggak punya dosa. Ibu ya, minta sama Allah biar kita sempat keburu taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang bikin jerak, bikin kapok. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Satu itu ya. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, apalagi yang kedua? Yang kedua minta sama Allah biar kita ini dalam sisa umur kita istiqomah dalam ibadah. Ya Pak. Udah nggak pakai hitung-hitungan dah, pokoknya ada waktu badan sehat, azan memanggil langsung kita beribadah. Ada kajian subuh langsung kita ikut, gak usah pakai ngitung guru. Sana ada orang kita kalau mau ngaji nanya siapa gurunya, mau kemana Pok? Gue mau ngaji. Mana Pok? Masjid. Siapa gurunya? Biasa Ustaz Anu. Dia mulu. Nggak boleh begitu Ibu ya. Guru mau yang mana kek, mau sarjana S1 kek, S2 kek, S3 kek, S apa lagi sih Pak? Iya. Datang baik kemari, pakai ngitung-ngitung. Gua mah kalau si Anu gua datang. Orang itu Bu kalau udah istiqomah kepada Allah ibadah udah nggak hitungan. Datang aja udah. Ibu ya, urusan kita ngerti atau belum ngerti, paham nggak paham, nomor sekian dah, datang baik dulu istiqomah. Dan enggak peduli apa kata manusia. Buat hati-hati Bapak ya. Kita kan kalau misalnya lama nih nggak pernah ke masjid, lama nggak pernah ke pengajiannya, tiba-tiba ujuk-ujuk nongol lagi, kan ada yang usil Bu sama kita. Apa dia kata?
Iya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bah, tumben bang ngaji lagi. Ini kalau kita apa ya? Kalau kita nggak istiqomah apa? Ya berhenti ngaji. Bu, bapak, mohon maaf ya. Saya minta bapak ibu kalau besok ada orang yang lama nggak nongol-nongol datang lagi, maaf ya. Biar kata kita namanya kaget dia datang lagi, biarin aja. Jangan pak dikata apa-apa. Termasuk tumben, jangan ya. Gimana pak? Kalau kita bilang alhamdulillah aja, jangan juga pak. Kalimatnya bagus Pak Ji, bagus. Tapi kadang-kadang nadanya ngeledek. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah ngaji lagi. Pantesan penter. Ya, sama aja, aja. Ya. Karena gini Bapak Ibu, dalam beberapa kasus ya saya tanya sama orang-orang itu, ya pada ogah ngaji atau berubah lagi tuh ya, karena itu diledek sama jamaah-jamaah lama. Jadi emang ya kena banget dah. Jamaah yang baru baperan, yang lama lemes, ya udah. Jangan peduli Pak. Ya kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bodo amat. Karena gini Pak. Kira-kira Bapak Ibu sorga punya siapa? Allah kan ya. Ridho dari siapa? Allah kan. Ridho dari Allah, rahmat dari Allah, pahala dari Allah kan. Ini kalau udah 4 perkara dari Allah semuanya, nggak usah puyeng sama omongan orang. Kan begitu kan? Surga milik Allah, ridho dari Allah gitu ya. Ya orang bilang tumben kayak apa kayak, biarkan saja. Anjing menggonggong kapilah. Siapa kapilahnya? Kita. Siapa anjingnya? Yang tadi yang bilang tumben. Hatin aja Bu. Ya, nggak usah kebangetan apa ya. Bu, Bapak kalau bisa sih gini, kalau bisa kuping kita tebelin, muka kita tipisin. Jangan dibalik, kuping tipis, muka badak. Ya Pak, kalau muka badak nggak tahu malu. Kupingnya tipis, sensitif banget. Nggak boleh aja dikata apa-apa sama orang langsung ngambek, langsung berhenti. Kupingnya tipis, kuping tebelin Mbak, Mak, kuping tebelin, muka tipisin. Itu biar aja orang bilang A, B, C, biar aja. Nabi kita Muhammad Bu, Masya Allah Bapak, itu orang paling istiqomah itu, Masya Allah. Wah, dimusuhin, dikata orang gila, tukang sihir, tukang bohong, jalan terus. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah Bapak Ibu kalau berminat ya, ini kebetulan saya ada, bukan saya punya doa, bukan ya, ini doa-doa Nabi Pak. Doa simpel, pendek lah gitu. Kalau kita amalkan insya Allah kita istiqomah dalam kita punya ibadah. Ini termasuk doa maksurat, doa Nabi dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nanti kalau misalnya berminat nanti saya share-nya ke Ustadz Noval aja ya. Nanti sama beliau di-share kepada Bapak Ibu ya. Kalau bisa di print, di fotokopi ya. Tapi biar kita nggak ngantuk kita baca Bu ya. Insya Allah ini mah doanya pendek kok. 3 kali ngulang insya Allah langsung pada hafal. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini wasaddidni wa as'alukal huda wasadad. Allahumma hdini wasaddidni wa as'alukal huda wasadad. Berdua ya. Sekali lagi Bu, pasti hafal insyaallah. Allahumma hdini wasaddidni wa as'alukal huda wasadad. Hafal Pak? Guru yang hafal. Apa artinya Allahumma hdini wasaddidni? Ya Allah tunjukilah saya, wasaddidni dan kuatkan saya. Ya kan? Wa as'alukal huda wasadad. Ya Allah aku mohon padamu petunjuk dan kekuatan. Karena Ibu maaf ya, banyak orang punya petunjuk, ngerti, paham, tapi nggak kuat mentalnya, gampang jatuh. Ngerti dia, tahu, tapi begitu orangnya labil, gampang jatuh. Minta sama Allah biar kita istiqomah dalam ibadah. Amin ya. Jadi pertama kita minta sama Allah bagaimana Bu? Biar kita sempat bisa keburu atau sudah barangkali taubatan nasuha sebelum umur kita
diambil sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, minta apa Bu tadi? Istiqomah dalam berbuat baik ya. Enggak usah kebangetan mikirin apa kata manusia, fokus aja apa kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu, terakhir. Tapi mungkin ini agak sedikit panjang ya, karena ini paling penting Bapak Ibu. Apa coba? Yang ketiga, mintalah sama Allah biar kita nantinya termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Ya Bu ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Minta sama Allah biar nanti kita kalau meninggal dunia semoga husnul khotimah. Bu, Bapak hati-hati. Husnul khotimah ini Bapak Ibu sebetulnya nggak ada yang tahu nih. Cuma Allah yang tahu si fulan ini husnul atau su'ul. Makanya Pak, kalau ada orang meninggal apa kata kita? Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan gitu kan. Semoga almarhum husnul khotimah. Kok mudah-mudahan Pak? Pasti dong. Enggak ada yang tahu Pak. Allah ya. Bahkan disebutkan hari kematian kita pun nggak menjadi ukuran kita husnul khotimah. Contoh gini Bapak Ibu, rame kata orang-orang kita, orang kalau meninggal hari Jumat husnul khotimah. Apa iya begitu? Apa iya begitu? Pokoknya siapa ge yang matinya hari Jumat husnul khotimah, apa itu? Tergantung amalnya, ya kan? Kenapa coba? Karena orang meninggalnya bukan hari Jumat. Siapa Bu? Siapa Pak? Orang yang paling husnul khotimah siapa? Rasulullah. Pak Ibu bukan hari Jumat. Hari apa beliau wafatnya Bu? Senin. Jam berapa? Kalau pendapat yang paling kuat sih tengah hari bolong. Jadi ada yang bilang sebelum johor, ada yang bilang habis zuhur. Pokoknya Nabi itu wafatnya hari Senin siang. Orang paling soleh meninggalnya hari Senin. Ya Nabi hari Senin kalah sama abang gua. Abang gua Jumat meninggalnya. Sombong bener. Terus Nabi kita Muhammad wafatnya bukan di masjid, bukan di musola, bukan lagi ngajar, bukan di medan perang. Beliau wafatnya kapan Bu? Di mana Bu wafatnya? Di atas kasurnya, di dalam kamarnya, dalam pangkuan istri beliau, ya Bu ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ya kan? Bahkan beliau disebut-sebut orang yang sangat berat sakaratul mautnya. Berat Pak. Nabi itu disebutkan dalam beberapa hadis sangat berat sakaratul mautnya. Loh kok berat ke Nabi? Si anu gampang tuh, batuk 2 kali mati. Kok Nabi kok susah? Kenapa? Kalau Bapak Ibu nggak dijelasin salah paham ya. Saya bilangin ya Bapak Ibu, Nabi itu Bapak Ibu ujiannya emang nggak pernah habis, nggak pernah berhenti. Sampai beliau wafat pun masih diuji oleh Allah. Apa itu? Dengan beratnya sakaratul maut. Ujiannya gitu. Satu. Yang kedua adalah disebutkan bahwa beliau memang minta. Jadi gini, ketika beliau merasakan sakaratul maut Bapak Ibu, beliau malah minta kepada Allah begini, ya Allah, alangkah beratnya sakaratul maut ini. Ya Allah, timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada saya saja, jangan kepada umat saya. Allahu Akbar. Ya Pak, lagi ngerasain sakit sakaratul maut, bukan minta tolong, malah doain kita. Ya Allah, udah sakitnya mati buat saya aja, jangan buat umat saya, kasihan mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ada nggak kira-kira orang pemimpin yang udah mau lengser masih mikirin rakyatnya? Ada kagak? Udah mau lengser nih masih mikirin kita, dia ada kagak? Kagak. Nabi kita Muhammad lagi sakit Pak, ngerasain sakarat, bilang begitu. Makanya kita umatnya Bu, asal kelakuan bener, imannya kuat, insya Allah meninggalnya gampang. Itu ada Pak, jemaah saya itu ibu-ibu jamaah pengajian malam Jumat ya. Ini info dari anak mantunya itu, ibu-ibu tadi meninggalnya Bu waktu makan nasi uduk. Loh kok bisa? Keselak, bener Pak, keselak.
Makan nasi uduk, bah pagi-pagi kata anaknya ini makan nasi uduk, mungkin kebangetan anu kali ya, kebangetan buru-buru. Keselak bah, batuk cuma 2 kali, gitu kan? Dia rebahan di bangku sofa, anaknya ke dapur tuh ngambil apa sih? Ngambil air buat dia minum. Anaknya balik, bu, bapak, emaknya udah kagak ada. Gampang, cepet, nggak jejed, nggak kelojotan, gampang. Kok gampang? Sakitnya sakaratul maut Nabi udah minta. Beliau meninggalnya hari Senin dan di atas kasurnya dalam kamarnya. Orang yang paling bagus meninggalnya hari Senin wafatnya. Ya Pak ya. Jadi hari, tanggal, bulan kematian kita kagak ada urusan sama husnul atau suul khotimah kita. Semua kembali kepada amal masing-masing. Contoh Ibu ya, contoh nih. Ada orang nih Bu, ada ibu-ibu dah gitu ya. Lagunya orang semenggah, naudzubillah. Membayang masih belentang-belentong. Puasa Ramadan ya kalau pengen dia puasa, kalau kagak dia nggak puasa. Ama orang tuanya durhaka, ama laki kagak ada hormatnya pisan, ama mertua nggak pernah akur, ama anak kagak open, ama tetangga nggak pernah damai. Ya Bu ya, ngaji kagak. Ya Bu, mulutnya lemes, matanya jelalatan, kakinya usil, hatinya bebulu. Masya Allah, jelek amat nih orang. Matinya meninggalnya malam Jumat. Bagus nggak kira-kira? Bagus nggak? Amalnya dulu lihat. Biar kata wafatnya malam Jumat, ya kan? Kalau sembahyang kagak, puasa kagak, kemungkinan sih tidak husnul khotimah. Jadi amalnya Bu, bukan harinya ya. Minta sama Allah Bu ya, biar kita hari meninggalnya bagus, amin. Tempatnya bagus, amin. Syukur-syukur lagi ngerjain kebaikan kita meninggal dunia. Contoh Bapak Ibu nih, Bapak Ibu pernah gak kepikiran pengen meninggal abis sholat? Pernah gitu? Pengen ngarep minta sama Allah meninggalnya abis sholat, pengen gitu? Pengen gak? Minta apa? Oh cakep itu. Biar itu rahasia Allah. Orang Bu Bapak kalau abis sembahyang meninggal, insya Allah semoga bagian husnul khotimah ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi gitu Pak ya. Begitu mau ke sebelah kiri habis. Orang sempat assalamualaikum ke sebelah kiri meninggal dunia. Mau begitu Bu? Mau begitu Pak? Habis sembahyang bener nih Pak nih, belum ngapa-ngapain udah keburu meninggal dunia. Mau nggak? Kalau mau aneh bacain Fatihah nih. Tapi nanti Bu ya. Nanti Bu ya, cakep itu. Ya. Bisa Pak begitu. Habis sembahyang kita meninggal bisa. Kenapa nggak bisa ya Bu? Makanya apa kata para ulama? Kalau kita sholat Bapak Ibu bayangin, jangan-jangan ini sholat terakhir kita. Tuh, makanya kan orang-orang dulu makan kalau ada azan girang Pak. Girang. Saya punya nenek almarhumah sudah. Itu umurnya ketika wafat 86 tahun. Ya. Dia mah bilang sama kita, dia mah orang bodoh katanya. Karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi orang dulu banget ya Bu. Baca kagak bisa, nulis orang bisa. Terus usia berapa tuh? 16 tahun apa 17? Dia mah udah ditikahin. Jadi emang orang dulu banget dah. Dia apal surah-surah pendek ya kan, apal bacaan sembahyang itu dari ngaji kuping Mbak, ngaji kuping doang dah ya dia apal tuh. Jadi kalau kata baca nulis nggak bisa dia mah. Cuma maaf ya Bu Bapak, kalau saya ingat-ingat nih, ama ibadah mah lebih rajin dia daripada kita, bener dah. Kalau kata dengar azan dia megirang, Allahu Akbar gitu ya. Dia kan agak kurang dengar di kuping ini, nanya sama kita, Om apaan tuh? Ajan, Ajan johor, ajan. Oh ajan ya, alhamdulillah, udah ajan, alhamdulillah. Langsung buka baju dia, ya kan, pakai apa tuh Pak? Kutang zaman dulu, yang ada kantongnya apa namanya itu? Kutang emak-emak, ya kan? Iya kan, yang warnanya biru, ya Bu ya, biru muda, merah dongker, ya kan gitu ya? Itu tuh, yang ada kantongnya Bu, wow, jangan sembarangan tuh, itu kantongnya banyak duitnya.
Bener Pak, emak-emak zaman dulu biar kata begitu bajunya itu kantongnya banyak duit itu, langsung dibuka baju tuh, pakai kutang dong nenek ya, jalan ke apa tuh, jalan ke kamar mandi, wudhu, sholat, girang. Ya Allah, kalau kita mah Pak ada ajan ada yang kaget malah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apaan bang? Johor, pujuk, udah johor bae. Lah kita belum ngapa-ngapain ini, udah ajan beromannya, gasik amat johor. Lah pengennya sorga, pengennya syafaat Nabi. Ada azan bukannya alhamdulillah, malah udah ajan, gasik bener. Jadi bangga, ya Pak. Maka begitu kita sholat, ya bayangkan saja, jangan-jangan ini sholat terakhir kita, ya minta Pak kita semoga apa? Semuanya husnul khotimah, ya syukur-syukur sih tempatnya bagus, syukur-syukur ya harinya bagus, tapi yang paling penting amalnya bagus. Kalau emang kita tempatnya di rumah kita meninggal, ya kan harinya pun bukan hari Jumat, malam Minggu gitu ya. Selama amal kita bagus, iman kita bagus, insya Allah kita semuanya termasuk yang husnul khotimah. Bapak Ibu, orang kalau husnul khotimah itu insya Allah ya Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat siapa tuh Pak? Munkar Nakir. Munkar Nakir ya. Ini malaikat dua nanya sama kita cuman 3 doang. Marrabbuka, man nabiyuka, madinuka. Soalnya udah ketahuan itu, jawabannya udah dibocorin itu jawabannya. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak nyautnya besok? Bisa nggak? Coba saya tes ya. Marrabbuka, Rabbi Allah. Man nabiyuka, Muhammad. Madinuka, apa agamamu? Islam. Kok bisa jawab? Ya bisa lah, yang nanya saya. Benar Bu. Nanti itu biar kata cuma 3 soal, banyak orang nggak bisa jawab, banyak Pak. Kenapa nggak bisa jawab? Pertama nih ya, iman dan amalnya nggak maksimal, makanya gelagapan tuh dia. Yang kedua, udah ketakutan ngeliat penampakan malaikat Munkar dan Nakir. Bapak Ibu kalau mau tahu saya bocorin ya, ini saya tahu karena emang ada hadisnya Pak. Munkar Nakir itu kata Rasulullah ya, itu penampakan apa? Huma aswadani azraqoni. Huma dia berdua tuh bukan nakir. Aswadani azraqoni, warnanya hitam kebiru-biruan, biru ke hitam-hitaman. Jadi kayak apanya? Kayak jamblang kali ya. Benar Pak. Aswadani azraqoni, penampakannya begitu. Hitam kebiru-biruan, biru ke hitam-hitaman. Waduh. Wasautuhuma, ya kan, suaranya kalbarkil khotib, kayak geledek yang menyambar, kenceng, galak, dan kita digentak sama dia. Ya, jadi yang bukan begini Pak. Pak Haji, punten Pak Haji, nanya ya Pak Haji, marabbuka Pak Haji. Oh nggak begitu, digentak kita sama dia. Bukannya nama disebut, manusia, manusia, begitu, marabbuka. Orangnya, makhluknya hitam biru, suaranya kenceng, dan matanya wa'ainuhuma, matanya seperti kilat. Pak Bu bayangin deh, tempatnya gelap, kuburan, ya kan, dingin, sempit, dewekan sendirian. Yang nanya warnanya hitam biru, suaranya kayak geledek, matanya nyala. Siapa yang nggak takut? Ya kan, kalau sekarang saya tanya marabbuka Rabbi Allah, ya iya gue yang nanya. Saya mah nanyanya sopan, enggak gentak-gentak dia begitu. Tapi orang yang husnul khotimah nih, masya Allah, Allah kasih kemudahan Pak. Marabbuka Rabbi Allah, man nabiyuka, nabi rasuli habibi Muhammad, madinuka dini Islam, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Pak, jelas ya? Nah, 3 ini Bapak Ibu kita minta. Nah, yang dapat 3-tiganya inilah bahagianya seorang muslim. Sebelum meninggal sempat tobat dulu ya Pak ya. Jadi orang soleh, udah begitu amalnya istiqomah banget ya mah. Nggak peduli apa kata orang, jalan terus ya. Mau dipuji ya silahkan, mau dimaki-maki bodo amat, yang penting ini kebaikan, istiqomah. Yang ketiga dia wafatnya husnul
khotimah. Bisa ya? Paham ya? Gimana Mak? Doa yang tadi udah hafal belum? Allahumma hdini yang tadi tuh belum ya? Belum ya? Yaudah, ini Ustadz Noval kemana ya beliau? Lagi ini kali, lagi pulang kampung. Oh ya, nanti saya share kepada beliau ya. Jadi saya share kepada beliau, nanti beliau share kepada Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, ini ada 3. Jadi ada Arabnya, ada Latinnya, ada artinya ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung. Oh Pak Ustadz, saya mah nggak bisa Arabnya, nggak begitu bisa baca Arabnya. Ada Latinnya. Ustadz, saya pengen paham apa sih maksudnya, ada artinya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa. Pengen saya sih kapan-kapan kita ketemu lagi saya mau tanya, udah pada apa belum? Gitu. Pengennya nanti kalau saya ditelepon sama Ustadz Noval, ya pengennya. Tapi nanti kalau kali kita ada jodoh ketemu lagi ya, Ibu jangan ngancem begini. Mau kemana Po? Kuliah subuh. Siapa yang ngisi? Haji Katomi ya. Jangan datang Po. Emang apa? Hafalan. Wah, enggak. Cuma saya pengen aja ya Bapak Ibu, lama kita ketemu nanti udah pada hafal semuanya. Allahumma hdini wasaddidni wa as'alukal huda wassadat. Minta petunjuk, minta kekuatan Mbak. Ya, karena banyak kita ini tahu petunjuk, paham yang benar, paham yang batil yang mana, tapi kadang-kadang nggak bisa melaksanakannya karena kurang istiqomah. Jelas ya? Tadi di depan saya udah ada yang warawiri bawa buntelan, apa itu? Berarti udah siap ya? Ya udah, kalau siap jangan lama-lama. Kuliah subuh Bapak Ibu sebetulnya emang dilematis ya Pak. Kalau kita bilang sebentar aja juga sayang-sayang. Karena pagi-pagi itu otak kita masih bening banget, gampang masuk ilmu. Emang sayang-sayang dah kalau bang cepet ya. Tapi kalau kelamaan pada ngantuk. Jadi kebangetan cepet, kasihan. Namanya otak lagi bagus-bagusnya buat belajar, cuman 10 menit ceramahnya, sayang-sayangnya. Tapi kebangetan lama masih pada ngantuk ya kan? Makanya emang harus bijak-bijak aja. Kebangetan lama jangan, kebangetan singkat juga jangan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara yang paling bagus yang sedang-sedang aja. Ibu ya? Ya, ceramah kebangetan galak juga jangan. Nanti orang pada takut. Ceramah kebangetan lucu jangan mau. Ya. Kiai penceramah yang diundang ceramah sama umat jangan mau, Ustadz biar lucu ya, jangan mau. Kita pendakwah, kita mubalik bukan pelawak ya Pak ya. Tibang obat-obat ngantuk mah kita punya, tapi kalau sampai ngelawak kayak pelawak ngelucu kita nggak boleh. Kita harus punya wibawa di depan umat ya. Tapi kebangetan galak ceramah juga nggak bagus ya Pak ya. Umur juga ya Bu, yang kebangetan panjang Bu, yang penting berkah, amin ya. Kebangetan panjang juga orang mati-mati ya ngap juga. Ya habis gimana, umur udah sekian puluh tahun sakit selebar awak, udah capek banget namanya ambekan kita, orang mati-mati ya ngap juga. Yang penting berkah. Sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja ya Bu ya. Nggak punya duit sama sekali puyeng, kebanyakan duit bingung. Nggak punya duit puyeng, urusan banyak, kondangan juga banyak, mana mulangin semua kondangan. Ya kan Pak? Coba dah malam minggu tuh loh kondangan, kalau semalaman 1 bagian dah lah, semalam sampai 4. Mending kalau kita kondangan baru, kondangan mulangin. Wah ya kan begitu ya. Pahamnya semua jelas ya? Oke. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, barangkali itu dari saya ya, semoga ada manfaatnya. Insya Allah walaupun nggak seberapa ya kajian tadi, semoga ada manfaatnya ya Bu Bapak. Minta sama Allah ya biar kita sempat taubatan nasuha, amin. Biar kita istiqomah dalam ibadah, dan minta sama Allah biar kita dapat husnul khotimah. Yang dapat 3-tiganya insya Allah itulah bahagianya seorang muslim dan muslimah. Amin ya robbal alamin. Yuk Bapak Ibu kita baca doa ya, singkat ya. Sebelumnya terima kasih banyak ini kepada pihak panitia pelaksana atas sambung silaturahim kepada saya kembali, terima kasih banyak. Mohon maaf Bu ya, bagaimanapun juga ceramah makan namanya orang ngomong kesono kemari ya, ada aja kurang-kurangnya dan sebagainya. Mohon maaf ya, yang kurang yang salah itu dari kita sebagai manusia. Maafin saya, yang benar dari Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Insya Allah nanti kalau saya dikontak lagi sama Ustadz Noval,
insya Allah kita ketemu lagi. Sehat semua nanti ya, berkah panjang umurnya. Yuk kita baca doa sama-sama, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum kita bubar kita baca lagi ya doa kafaratul majlis. Yuk. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 5:30 selesai.